Aksi pro-Palestina meluas dan menyebar di kampus-kampus terkemuka Amerika Serikat. Berniat meredam protes, Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson justru mendapatkan cemoohan dari mahasiswa. Dikutip dari Tribun News pada 25 April, kabar itu melansir dari sumber utama pada Rabu 24 April 2024. Diketahui Mike Johnson mendatangi para mahasiswa di Universitas Columbia pada Rabu 24 April sore. Namun ketika Mike Johnson sedang berpidato, mahasiswa justru meneriakkan yel-yel bernada cemoohan. Sumber utama menyebutkan bahwa masa aksi meneriakkan bebaskan Palestina dan ungkapkan divestasi. Tak sebatas itu saja, masa aksi juga menyanyikan nyanyian cemoohan dengan menyebut Mike kamu payah pada puncak pidato. Melansir Fox News, akibat cemoohan dari para mahasiswa tersebut, Mike Johnson memberikan ancaman. Ia berniat akan menurunkan Garda Nasional Amerika Serikat untuk meredam protes masa aksi pro-Palestina. Sirine di wilayah Israel Utara meraung-raung buntut belasan roket Hizbollah hantam kumpulan tentara IDF. Israel mengkonfirmasi dan mengaku bahwa gempuran Hizbollah itu tak menyebabkan kerusakan dan adanya korban jiwa. Dikutip dari Tribun News pada 25 April, kabar itu melansir sumber utama Yediot Ahronot dan Anatolu Agency pada 24 April 2024. Diketahui serangan Hizbollah ke wilayah Galilea itu terjadi pada Rabu 24 April 2024 kemarin. Setidaknya 15 roket membombardir Galilea dan menargetkan kumpulan tentara IDF di pemukiman Afifim. Ibasnya memicu aktivasi sirine di daerah tersebut. Hizbollah melaporkan bahwa serangan itu menyebabkan tentara Israel tewas dan terluka. Namun di satu sisi juru bicara militer Israel menyatakan bahwa roket-roket Hizbollah itu hanya mendarat di area terbuka. Israel mengakui serangan belasan roket itu tidak membuat kerusakan serta menegaskan bahwa tidak adanya korban jiwa dari pihak tentara IDF. Asosiasi Keluarga Tahanan Israel menyebut bahwa munculnya Yahya Sinwar ke lokasi publik merupakan gambaran dari kegagalan militer Israel. Dikutip dari Tribun News pada 25 April, kabar itu disampaikan sumber utama tersebut melansir Kaperni pada Rabu 24 April 2024 kemarin. Sebagai informasi penting, Israel mengaku bahwa Yahya Sinwar adalah target nomor 1 dari militer Israel. Namun beberapa waktu belakangan muncul video yang menunjukkan bahwa Sinwar berjalan bebas di jalanan Gaza. Itu disebut menjadi indikasi bahwa Israel mengalami kegagalan dalam operasi tempur apapun di jalur Gaza. Sehingga munculnya Yahya Sinwar ke lokasi publik di wilayah Gaza disebut merupakan gambaran kegagalan militer Israel. Sebatas informasi akhir, Presiden Israel Isaac Herzog pernah menyatakan bahwa Yahya Sinwar harus ditangkap hidup atau mati untuk dapat membebaskan para tahanan Israel. Hal itu dikatakan Presiden Israel dalam pidato Presiden Israel saat pembukaan pusat akademik di Yerusalem pada Selasa 26 Maret 2024 lalu. Perwira tentara Israel dikabarkan tewas ditembak mati penembak jitu Brigade Al-Qassam. Tak hanya itu, dilaporkan juga imbas tembakan bertubi dari sniper Qassam. Anggota dari perwira IDF tersebut terpirit-pirit melarikan diri. Dikutip dari Tribun News pada 25 April, kabar itu terlihat dalam video yang diterbitkan Al-Qassam pada 24 April 2024 malam. Diketahui lokasi penembakan terjadi di Beit Hanun, jalur Gaza, dan telah terjadi
terjadi pada 22 April lalu. Video itu memperlihatkan seorang pejuang Al-Qassam memantau pergerakan sekelompok tentara Zionis. Peluru senapan penembak jitu terlihat langsung mengenai perwira Israel yang kemudian tewas. Sementara orang-orang di sekitarnya terlihat terbirit-birit melarikan diri. Di satu sisi, juru bicara IDF mengkonfirmasi adanya pembunuhan seorang tentara cadangan Israel dari unit dampak Angkatan Darat. Dilaporkan bahwa korban adalah Salem Al-Qassam meninggal dunia karena luka serius akibat tembakan penembak jitu di jalur Gaza Utara. Hizbullah beri pesan kepada tentara Israel, di mana agresi di tepi barat bak bola api yang akan terus menyala dan siap memberikan kerugian besar. Dikutip dari Al-Mayadin pada 25 April, kabar itu disampaikan oleh seorang ahli dalam urusan perlawanan Palestina, Hani Al-Dali. Al-Dali menyatakan bahwa agresi di tepi barat akan menjadi bola api yang terus menyala, menegaskan bahwa kedatangan tentara Israel justru membuat generasi yang lebih berani, kuat, dan kreatif. Al-Dali merujuk pada pesan-pesan politik, militer, dan operasional yang dikirimkan Hizbullah kepada Israel, menyoroti operasi terbaru Hizbullah yang menargetkan Brigade Golani dan unit Ekos khususnya di wilayah Aka. Lantaran keduanya dianggap sebagai garda depan tentara Israel. Ia menekankan bahwa pesan Hizbullah adalah para pejuangnya memiliki banyak target serta mampu secara bertahap memperluas operasi sesuai dengan serangan IDF sesuai dengan aturan keterlibatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah. Pesan pentingnya adalah jika musuh menyerang, maka Hizbullah akan menyerang balik, bahkan bisa memperluas serangan. Rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu digeruduk massa pada Rabu 24 April malam. Diketahui penggerudukan itu dilakukan buntut Brigade Al-Qassam menyiarkan rekaman video tahanan Israel Hersh Goldberg, Poland. Dikutip dari Tribun News pada 25 April, kabar itu mengutip sumber utama pada 24 April malam waktu setempat. Terlihat dalam video, sang sandera mengecam apa yang ia gambarkan sebagai pengabaian pemerintahan Netanyahu, tepat soal pembebasan para sandera Israel dari Hamas. Diketahui seusai video Qassam beredar, rumah Netanyahu langsung digeruduk oleh kelompok massa Israel yang sebagian besar disebutkan sebagai keluarga para sandera. Senada dengan Goldberg, massa aksi juga menyalahkan pemerintah Netanyahu atas tindakannya yang enggan menyetujui negosiasi. Aksi demo di rumah Netanyahu itu pun dilaporkan sempat ricuh. Di satu sisi, Axios melaporkan itu disebut juga sebagai tamparan Qatar kepada Israel. Mengingat dulu Israel justru menghujani Qatar dengan kritik dan tuduhan soal keberpihakan kepada Hamas. Perlu diketahui, Qatar tersinggung oleh sikap Israel tersebut, khususnya terhadap Netanyahu yang menyebut Qatar cenderung berpihak yang berujung pada sulitnya mencapai kesepakatan. Qatar bahkan menyiratkan niat untuk mundur sebagai negosiator pertukaran sandera antara Hamas dan Israel karena sikap ofensif Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.